Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami sebuah kitab baru yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Syarah Ibni Aqil. Nah, lagi-lagi kita membahas satu kitab yang berkaitan dengan ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Kenapa kita sering membaca kitab bahasa Arab atau kitab yang membahas tentang tata bahasa Arab? Karena ini akan menjadi modal kita ketika kita akan membaca kitab-kitab yang lain. Semoga kita cepat diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memahami ilmu-ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Syarah Ibni Aqil ini adalah syarah dari bait-bait Alfiyah. Alfiyah itu merupakan satu kitab yang muallifnya itu namanya adalah Ibnu Malik. Ibnu Malik ini lahir di Andalus, di Spanyol. Jadi orang Spanyol beliau ini, walaupun orang Spanyol tapi tata bahasa Arabnya itu, ilmu atau kitab yang dikarangnya itu dipakai sampai ke orang Arab sendiri yang memakainya. Nah, beliau ini lahir tahun 600 Hijriah dan meninggal di Damaskus di Suriah atau negeri Syam pada tahun 672 Hijriah. Nah, 672 Hijriah ini bertepatan pada tahun 1274 Masehi. Berarti ini sekitar berapa ini? Sekitar 700 tahun yang lalu. Nah, 700 tahun yang lalu kitab ini sudah dibuat. Dan yang mensyarah kitab Alfiyah ini namanya Ibnu Aqil. Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman Al-Qurashi Al-Aqili. Jadi beliau ini lahir tahun 698 Hijriah di di Aleppo, di sama seperti Damaskus itu, yaitu di Suriah. Jadi jarak antara Ibnu Aqil dan Ibnu Malik itu, Ibnu Aqil lahir 698, terus beberapa tahun sebelumnya itu baru meninggal Ibnu Malik 672. Nah, berarti ada jarak 20 tahun. Jaraknya itu 20 tahun. 20 tahun. 88 20 berapa jadinya ini? 18 tambah 8, 26 tahun jaraknya. Jadi Ibnu Malik setelah 26 tahun meninggal, lahir Ibnu Aqil ini. Nah, yaitu 698. Dan
Ibnu Aqil meninggal tahun 769 Hijriah. Nah, ini sedikit biografi dari kedua beliau ini. Jadi nanti saya bacakan dulu mukadimahnya dan kita i'rab dia sebisanya. Nah, ini dia al-juz'ul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-juz'ul awal ini bermula ini adalah bagian pertama. Karena mungkin ini kitab ini juz pertamanya ini. Nah, atau bagian pertamanya. Apa kata Ibnu Malik? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira Maliki. Telah berkata Muhammad. Siapa Muhammad itu? Huwa, dia Muhammad itu ibnu Maliki, yaitu ibnu Maliki namanya. Apa kata beliau? Ahmadu Rabbi Allah, aku memuji akan Tuhanku, yaitu Allah khaira Maliki, hal keadaan Allah itu sebaik-baik raja. Nah, qala ini fi'il madi mabni di atas patah. Muhammadun fa'il qala marfu' tanda rafa' dhammah. Huwa dhamir munfasil mabni di atas patah pada mahal rafa' jadi mubtada. Ibnu jadi khabar. Ibnu khabar marfu' tanda rafa' dhammah sekali mudhaf ibnu Maliki mudhafun ilaih. Apa kata Muhammad? Ahmadu Rabbi Allah, yaitu aku memuji akan Tuhanku. Siapa Allah? Nah, berarti Ahmadu di sini ini namanya maqulul qaul atau isi dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Ahmadu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah karena terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Nah, fi'il ini mencari merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban, takdirannya ana. Rabbi jadi maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan karena bersebut tempat dengan harakat ya munasabah. Karena munasabah ya-nya itu dengan kasrah. Nah, mudhaf Rabbi ya dhamir muttasil pada mahal jar mudhafun ilaih. Allah jadi badal dari Rabbi ini. Siapa? Aku memuji siapa? Yaitu Tuhanku. Siapa Tuhanku? Yaitu Allah. Nah, terus badal mengikuti mubdal minhu ketika nasab. Terus iya-nya ini diberikan harakat. Kenapa Rabbi Allah kita baca Rabbi Allah? Karena iya ini diberikan harakat fathah untuk terbebas, takhallus minil tiqa'is sakinain, untuk membebaskan diri dari dua yang sukun. Khaira Maliki, khaira ini jadi hal, sahibul halnya lafaz Allah, mudhaf khaira Maliki mudhafan ilaih. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa, hal keadaanku itu berselawat kepada nabi yang terpilih, wa alihil mustakmilina syarafa, dan kepada keluarganya Nabi al-mustakmilina yang mencari kesempurnaan, asyurafa'a akan kemuliaan. Jadi musallian ini adalah hal dari sahibul hal dhamir mustatir wajib yang ada pada lafaz Ahmadu ini. Nah, jadi aku memuji sekaligus aku berselawat. Apakah berbarengan? Tidak. Jadi memuji dulu baru musalli, baru dia bersalawat. Nah, hal keadaanku itu setelah memuji itu dia itu bersalawat kepada siapa? Alan Nabiyil Mustafa, kepada Nabi Mustafa. Ala huruf jar, an-nabi majrur dengan ala, al-Mustafa naat kepada Nabi, naat kepada majrur tanda jarnya al-Mustafa ini itu adalah kasrah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha, mencegah dari tampaknya kasrah karena uzur. Karena ini isim maksur.
Wa alihi wa atap, alih atap kepada an-nabi, mudhaf alih ha dhamir muttasil mudhafun ilaih. Al-mustakmilina ini jadi naat kepada ali ini. Keluarganya nabi yang bagaimana? Yang mencari kesempurnaan. Nah, al-mustakmilina ini naat kepada alihi yang yang jar, maka mustakmil ini majrur dengan ya, karena dia ini jamak mudzakkar salim. Sekaligus dia ini berbentuk isim fa'il yang merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Fa'ilnya itu kembali kepada hum kembali kepada ali ini. Jadi ali ini ini langsung dia ini jamak hitungannya karena keluarga, tidak ada mufradnya dia nih ali ini. Apa yang dicari yaitu asyarafa, yaitu akan kemuliaan. Alifnya ini namanya aliful itla. Terus asyarafa ini mansub, jadi maf'ul dari mustakmilin. Apa yang dicari keluarganya Nabi itu yaitu mencari kesempurnaan akan kemuliaan. Ada juga yang membacanya syurafa, wa alihil mustakmilina syurafa, bukan syarafa. Berarti jika dibaca syurafa maka dia ini jadi naat kedua bagi ali ini, dan berselawat kepada keluarganya Nabi yang mencari kesempurnaan lagi yang mulia jadinya. Berarti maf'ulnya mustakmilina mustatir, takdirannya wa alihil mustakmilin, dan keluarganya Nabi yang mencari kesempurnaan anwa al-fadail, yaitu akan macam-macam keutamaan asyurafa lagi yang mulia, seperti itu. Wa asta'inullah fi alfiyah, dan aku meminta pertolongan kepada Allah dalam hal apa? Fi alfiyah, di dalam menyusun atau menulis kitab alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang bermula tujuan ilmu nahu mahwiyatun biha, itu terkandung biha dengannya kitab alfiyah ini. Jadi wa asta'inullah ini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya itu dhamir mustatir wajib, takdirannya ana. Terus Allah jadi maf'ul bih, atau biasa dikenal dengan mansubun ala ta'zim, karena ketika Allah jadi maf'ul maka penyebutan istilahnya itu tidak lagi menjadi maf'ul tetapi mansubun ala ta'zim. Fi alfiyah ini jumlah jar majrur. Fi huruf jar, alfiyah ini majrur dengan fi. Muta'alaqnya kepada wa asta'inu, dan aku meminta pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa? Fi alfiyati, di dalam menyusun alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi ini, maqasidun ini jadi mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf maqasidu an-nahwi mudhafun ilaih. Biha jumlah jar majrur, mahwiyatun ini jadi khabar marfu' tanda rafa' dhammah, tetapi di sini diberikan harakat sukun mahwiyah biar sesuai dengan alfiyah sebelumnya ini. Terus jumlah wa asta'inu ini pada mahal nasab maqulul qaul, atap kepada Ahmadu, di atas Ahmadu Rabbi Allah, isi perkataan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi. Jadi jumlah mubtada dan khabar maqasidun nahwi biha mahwiyah ini pada mahal jar, jadi naat kepada alfiyah.
Aku meminta pertolongan kepada Allah di dalam menyusun kitab Alfiyah. Alfiyah yang bagaimana? Yang Alfiyah itu bermula tujuan-tujuan ilmu nahwu itu terkandung di dalamnya. Tuqarribul aqsa bilabzin mujazi. Kitab Alfiyah itu mendekatkan yang jauh bilabzin mujazi dengan lapas yang ringkas. Watabsutul bazla, dan membentangkan pemberian biwa'din menjazi, dengan janji yang cepat atau janji yang langsung. Tuqarribu ini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya kembali kepada hiya kembali kepada alfiyah. Dianya alfiyah itu mendekatkan. Apa yang didekatkan, yaitu aqsa, yang jauh. Aqsa ini mansub, maf'ulnya maf'ul mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan mana min zuriha at-ta'dzur, karena uzur. Bilafzin mujazi, dengan lapas yang ringkas. Baknya ini ba huruf jar atau jar majrur ini. Bilafzin. Lafzin ini majrur dengan bi. Mujazi ini naat kepada lafzin. Jumlah jar majrur muta'alaq kepada tuqarribul aqsa. Watabsutul bazlah, dan alfiyah itu membentangkan pemberian. Watabsutu ini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya kembali kepada hiya kembali kepada alfiyah. Al-bazlah maf'ul mansub tanda nasab fathah. Biwa'din ini jumlah jar majrur, ba huruf jar, wa'din majrur dengan ba, menjazi naat kepada wa'din. Jumlah tuqarribu dan tabsutu ini pada mahal jar, jadi sifat kepada alfiyah. Alfiyah yang bagaimana? Alfiyah yang mendekatkan makna yang jauh dengan lapas yang ringkas. Alfiyah yang membentangkan pemberian dengan janji yang cepat atau langsung. Watak tadi ridwan bi ghairi sukhtin. Jadi menghendaki kitab Alfiyah ini akan keridhaan dengan tanpa kemarahan. Fa'iqatan Alfiyah bin Mu'ti, hal keadaannya kitab ini Alfiyah yang karangan Ibnu Malik ini mengungguli Alfiyah bin Mu'ti, yaitu mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ada beberapa kitab yang diberi nama Alfiyah. Kenapa diberikan nama Alfiyah? Karena isinya 1000 bait. Mungkin lebih 2 bait atau 4 bait kalau nggak salah. Jadi tetap saja disebut dengan kitab Alfiyah. Dan kitab Alfiyahnya Ibnu Malik ini beliau anggap sendiri dengan rasa percaya diri. Kitab Alfiyahnya beliau Ibnu Malik ini lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Watak tadi atap tak tadi ini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena barat. Ridwan ini maf'ul mansub tanda nasab fathah. Fa'ilnya kembali kepada hiya kembali kepada alfiyah juga ini. Bi ghairi sukhtin, ini ba huruf jar, ghairi majrur dengan ba, sukhtin ini naat kepada ghairi. Enggak. Bi ghairi sukhtin. Jadi ini mudhaf ghairi sukhtin mudhafun ilaihi ini jadinya nih. Fa'iqatan ini hal yang beramal seperti fi'il. Sahibul halnya ini kembali kepada alfiyah ini. Hiya domir yang kembali kepada taqdadi ini. Karena dia ini berbentuk isim fa'il, ya ini menasabkan maf'ul, yaitu alfiyata. Jadi maf'ulnya mansub tanda nasab fathah. Mudhaf alfiyata ibni mudhafun ilaih, mudhaf ibni mu'ti mudhafun ilaih. Ini sama saja taqdadi ini jumlah taqdadi pada mahal jar naat kepada alfiyah. Sama seperti di atas ini. Wahwa, dan bermula beliau dia maksudnya Ibnu Mu'ti ini bisa bikin haizun tafdila. Dia itu orang yang
terlebih dahulu. Haidun, orang yang yaitu yang mengumpulkan tafdila akan keutamaan. Jadi Ibnu Mu'ti ini lebih dahulu membuat kitab Alfiyah. Karena dia lebih dahulu membuat kitab Alfiyah, makanya dia ini adalah orang yang terdahulu yang mengumpulkan keutamaan. Mustaujibun sana'il jamila, yang berhak beliaunya itu akan pujian-pujianku yang indah. Nah, wa atap huwa di sini domir mempasil mabni di atas patah pada mahal rafa jadi mubtada. Bisa bikin ini apa namanya? Jumlah jar majrur. Haizun ini khobar dari mubtada huwa ini. Haizun ini beramal yang mengumpulkan apa yang dikumpulkan. Tafdila yaitu akan keutamaan. Jadi alifnya di sini sama dengan di sebelumnya itu aliful itlaq. Mustaujibun sana'il jamila. Nah ini jadi khobar kedua ini. Khobar kedua dari mustaujibun yang berhak. Apa yang berhak? Dia berhak sebagai apanya yang dia punya hak? Yaitu sana'i. Yaitu akan pujian-pujianku. Sana mudhaf ya dhamir muttasil mabni di sana iya ini maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan karena bersebut tempat dengan harakat munasabah. Ya dhamir mudhaf sanai ya mudhafun ilaih. Terus diberikan harakat ini ya-nya itu harakat fathah karena takhallus min iltiqa'is sakinain. Jamila ini naat kepada sanai. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Jadi wallahu yaqdi, dan bermula Allah itu yaqdi, yang menentukan ianya Allah atau memutuskan bihibati wafirah, dengan pemberian yang sempurna. Jadi ini kalau nggak salah ini istilahnya itu lapasnya berbentuk khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Jadi semoga Allah itu memutuskan untuk memberikan pemberian yang wafirah, yang sempurna pemberiannya. Kepada siapa pemberian itu diberikan? Li, kepadaku, kata Ibnu Maliki. Walahu, dan kepada Ibnu Mu'ti. Fi darajatil akhirah, pada derajat akhirat. Artinya di akhirat mempunyai keutamaan yang tinggi. Jadi wallah ini atap Allah mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Yaqdi fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena berat. Jumlah bihibati wafirah. Ini jar dan majrur, ba huruf jar, hibatin majrur dengan ba. Wafirah ini naat kepada hibah ini. Jumlah yaqdi ini fi'il mudhari' ini pada mahal rafa' jadi khabar mubtada. Li walahu, li bagiku ini jumlah jar majrur. Walahu wa atap lahu juga jumlah jar majrur. Fi jumlah jar majrur juga. Darajatil akhirah fi darajatil akhirah. Jadi darajat ini majrur dengan fi, mudhaf darajat al-akhirah mudhafun ilaih. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada mukaddimah dari kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.